when you hold me. Your beauty weighs on me. This feeling's too good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten teh tiasa nyuankeun waktosna sakedap bade wawancara ka teteh kanggo tugas pengajaran bahasa Sunda. Ari teteh profesina janten naon? Profesi saya saat ini sebagai baru masuk kerja sebagai karyawan di salah satu TV swasta sebagai jurnalis. Di motivasi teteh untuk milih profesi teteh naon teh? Jadi memang waktu itu ada ajakan dari pihak TV swasta tersebut untuk datang wawancara dan kemudian saya datang dan memang sebelumnya memang tertarik sama isu-isu tentang Indonesia, tentang internasional dan isu-isu terkini lah, ada interest ke arah sana. Kemudian dipikir ketika ada kesempatan untuk bekerja di bidang tersebut, kenapa nggak coba diambil? Terus teteh kan Miss Internasional ya. Pengalaman naon wae anu berkesan kanggo teteh salami janten Miss Internasional. Pengalaman yang berkesan tentunya ketika karantina di Jepang pada saat itu selama 1 bulan dan dapat pengalamannya banyak banget. Salah satunya adalah bertemu dengan 70 kontestan dari negara lain. Kemudian kita belajar budaya-budaya Jepang seperti apa. Biasa diceritakan perjuangan teteh nepi ka tiasa aya di posisi aya. Jadi memang untuk belajar menekuni hal baru itu pasti butuh waktu. Waktu itu saya 1,5 tahun mempersiapkan diri untuk ajang Putri Indonesia, kemudian juara 2 dan terpilih otomatis sebagai Miss Internasional Indonesia. Persiapan selama 7 bulan itu berangkat ke ajang internasional pada bulan November. Jadi tentunya banyak pengorbanan, salah satunya adalah waktu, banyak tersita karena harus mempersiapkan diri, jadi tidak banyak waktu main bersama keluarga dan teman. Kemudian banyak mengembangkan potensi diri, belajar lebih banyak tentang Indonesia itu seperti apa, karena nantinya di sana saya akan menjadi representatif dari Indonesia itu sendiri. Ari suka duka teteh jantan Miss Internasional apa teh? Suka dukanya tentu bangga bisa membawa nama Indonesia dan membuat keluarga serta teman-teman terdekat bangga juga pada saat itu. Dukanya adalah salah satunya itu kurangnya waktu bersama orang-orang yang disayangi. Punten teh upami syarat-syarat janten Miss Internasional teh naon wae? Syaratnya sih nggak ada ya dari ajang Miss Internasionalnya itu sendiri, tapi yang menentukan syaratnya biasanya ajang dari negaranya itu sendiri. Kayak misalnya ajang menuju Miss Internasional itu di Indonesia ada Putri Indonesia kan, nah itu salah satunya tingginya minimal 170 cm, kemudian berwawasan luas, berkepribadian baik, kemudian bisa menguasai bahasa Indonesia tentunya. Memang banyak masyarakat Indonesia, tapi kan sekarang udah musimnya orang sekolah internasional, kadang mereka lebih fasih berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia ya, seperti itu sih. Kemudian nilai plusnya misalnya dia memiliki bakat lain di bidang misalnya kesenian atau kebudayaan, kemudian dia bisa berbicara bahasa asing, misalnya bahasa Mandarin, bahasa Inggris gitu. Menurut teteh saha wae nu tos berjasa ngantosan teteh nepi ka di posisi ayeuna? Tentunya yang berjasa salah satunya adalah keluarga, karena mereka adalah salah satu sistem yang memberikan saya semangat, kemudian memberikan dukungan secara material juga tentunya. Kemudian ada juga dari pihak Yayasan Putri Indonesia yang senantiasa memberikan fasilitas saya untuk belajar dan mengembangkan diri. Kemudian ada beberapa trainer yang yang waktu itu saya belajar bersama lah di trainer itu. Upami teteh kudu menjelaskan diri teteh dina hiji kalimat naon? Kalimatnya mungkin lebih ke pribadi yang berjuang dalam intinya gini, saya tuh tipikal orang yang nggak mau mengumbar perjuangan saya di depan umum. Jadi memang hanya saya saja yang tahu, kemudian mungkin beberapa orang terdekat yang tahu. Jadi biarlah saya berjuang sendiri di kesepian saya ini gitu. Mungkin kalau dilihat dari luar ya kelihatannya nggak usah apa-apa, tapi ya biasa.
naon definisi teteh kan kecap gelis? Cantik itu relatif, jadi tidak akan pernah bisa kita katakan cantik itu ada patokannya. Cuma ketika kita bisa merawat diri dengan baik secara penampilan dan secara sifat, pastinya itulah perempuan yang bisa disebut cantik. Gak ada cantik itu kurus, cantik itu gemuk, cantik itu putih, cantik itu hitam, gak ada. Selama kita merasa kita sudah membawa diri dengan baik, itu pasti bawaannya akan cantik. Hal naon nu robah di kahirupan teteh saat teteh kepilih janten wakil sareng pemenang di ajang Miss Internasional 2017? Tentunya jadi lebih percaya diri, jadi lebih berani untuk tampil, berbicara di depan umum, karena sekarang sudah waktunya juga untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya untuk memotivasi teman-teman dan adik-adik. Kalau kita lihat orang siapa, mengidolakan siapa, itu kita bisa loh jadi mereka gitu. Karena pada awalnya juga saya hanya mahasiswa biasa, hanya pergi kuliah dan cari uang sambilan, tapi ternyata ketika saya nonton Putri Indonesia, saya mikir kenapa ya Putri Indonesia itu bisa pinter banget, tapi ternyata ada waktunya di mana saya juga merasakan di panggung itu gitu. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi lah gitu. Dan pastinya selain mimpi itu kita harus berusaha juga buat mengejar mimpi. Menurut Teteh, naon daya tarik kota Bandung? Daya tarik kota Bandung itu tentu pariwisata, kuliner, dan wisata belanjanya. Karena seperti yang kita tahu, kota Bandung ini kan sudah sudah modern lah. Dan tidak banyak wisata alam yang bisa kita eksplor, tapi kelebihannya kita punya wisata kuliner, kemudian teknologinya juga lebih mumpuni lah dibanding beberapa daerah lain. Kemudian juga kita punya wisata belanja yang menjadi surga belanja, bahkan bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, tapi banyak sekali orang luar Indonesia yang datang ke Bandung hanya untuk belanja, dan kadang mereka branding itu lagi di luar gitu. Jadi itu satu kebanggaan buat saya sebagai warga kota Bandung. Di mata teteh ya, kumaha sih budaya Sunda ayeuna? Budaya Sunda itu menurut saya salah satu budaya yang sudah mulai hilang, dan saya juga merasa saya bukan pribadi yang bisa menerapkan budaya Sunda dengan baik. Saya belajar bahasa Sunda itu ketika SMA aja, dan menerapkan bahasa Sunda itu memang bersama orang-orang terdekat, keluarga, kemudian teman-teman. Tapi yang seperti kita tahu, kalau misalnya udah dekat sama orang itu kadang yang ngomongnya beda lah ya gitu. Sementara dulu mungkin zaman orang tua saya itu ngobrol sama teman dan ngobrol sama orang tua pasti beda. Tapi sekarang saya ngerasa saya ngobrol sama teman sama ayah ibu saya tuh sama aja gitu bahasa Sundanya. Nah itu sih yang sangat disayangkan gitu. Termasuk generasi saya yang udah generasi umur 23 tahunan, saya rasa teman-teman saya juga merasakan hal yang sama gitu. Mereka belajar bahasa Sunda ketika sekolah aja gitu. Dan waktu itu jujur waktu ada program Rebo Yunda itu sangat efektif ya. Karena memang di sekolah pada saat itu saya udah kelas 3 SMA, kerasa banget jadinya bisa belajar bahasa Sunda lebih spesifik dan bisa diterapkan gitu dalam seharian penuh gitu. Dan semoga bisa diterapkan juga di perkantoran dan lain-lain gitu. Sebutkan hiji kalimat pikeun masyarakat ngeunaan ngamumeut budaya sareng bahasa Sunda. Satu kalimat Seperti ngajak agar budaya kita naik. Iya. Ya saya rasa sekarang sudah waktunya kita mengembalikan semangat untuk generasi muda supaya mau mempertahankan budaya Sunda, karena saya merasa mulai hilang dan di keluarga saya pun nggak banyak yang menggunakan bahasa Sunda semestinya. Jadi mari kita sama-sama untuk menerapkan kembali bagaimana budaya Sunda itu di kegiatan kita sehari-hari. Tadi teteh nyebatkan kulinernya. Teteh aya usaha nu? Iya. PPT. Iya. Biasa dijelaskan? Jadi awalnya memang waktu itu ibu saya yang sangat menyemangati untuk memiliki usaha sendiri. Kemudian waktu itu tertariknya di bidang fashion, tapi ternyata agak sulit juga mengembangkannya. Kemudian di bidang bakery agak sulit juga mengembangkannya. Akhirnya mencoba di bidang kuliner dan mencari cara gimana sih caranya supaya usaha yang saya tampilkan ke masyarakat ini menjadi ciri khas yang orang selalu ingat gitu. Salah satunya adalah dengan packaging itu sendiri. PPT itu kan basic ya orang yang lebih kenalnya, tapi kalau di bahasa Sundanya itu PPT.
Jadi pengen orang inget tuh kalau misalnya kamu beli barang ini tuh karena memang image-nya seperti itu, tapi makanan yang kita sajikan bukan makanan Sunda saja, bukan makanan Indonesia saja bahkan, tapi ada masakan Jepang juga. Jantan usaha PPT ya teh anu teteh atau bersama kita sama mama? Bersama sih, karena saya sendiri juga belum pinter-pinter banget masak. Jadi memang selama ini yang handle banyaknya masih mama, kecuali memang kalau misalnya saya lagi di Bandung terus ada catering lumayan banyak pasti saya bantu juga. Tapi sejauh ini yang megang beneran secara dominan itu masih ibu saya gitu. Sakit tas beres pertanyaannya hatur nuhun atas waktunya teh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.